Pagi di sudut Pasar Manggis selalu dimulai dengan aroma harum tumisan bawang putih yang menyeruak dari sebuah warung sederhana bergaya warteg. Nama warung itu terpampang jelas di papan kayu yang mulai pudar oleh matahari dan hujan. Warung makan, Sarman, enak, hemat, halal. Warung itu memang tak besar, hanya berisi 6 meja panjang dan 12 kursi plastik yang sudah beberapa kali diperbaiki. Namun setiap pagi hingga sore selalu saja penuh oleh pembeli. Dari tukang ojek, karyawan kantor, ibu-ibu belanja, hingga pedagang pasar, semuanya tahu kalau ingin makan enak dan kenyang tanpa membuat kantong menjerit, warung Sarmanlah tempatnya. Sarman, lelaki berusia 45 tahun, adalah sosok di balik kesederhanaan yang penuh kerja keras itu. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan keringat hampir selalu membasahi pelipisnya dari pagi sampai sore. Ia bukan hanya pemilik, tapi juga tukang masak utama. Tangan-tangannya cekatan menyiangi sayur, mengulek sambal, hingga menumis dengan api besar tanpa canggung. Di balik gayanya yang bersahaja, tersembunyi hasrat kuat untuk memberi makan orang-orang dengan cara yang jujur dan tulus. Sarman tidak sendiri. Istrinya, Mariam, perempuan berhijab yang lembut tutur katanya, menangani kasir dan sesekali membantu melayani pelanggan. Sedangkan anak semata wayangnya, Dimas, remaja SMA yang sering membantu seusai pulang sekolah, mengantar pesanan atau mencuci piring. Ketiganya bekerja dengan harmoni, dan itulah yang dirasakan pelanggan. Ada kehangatan keluarga dalam tiap suapan. Namun di seberang jalan, di balik kaca bening dan meja-meja yang terlihat lebih mewah, ada warung lain bernama RM Junaid Jaya. Warung ini jauh lebih modern dari segi tampilan. AC menyala, spanduk promosi berganti setiap minggu, bahkan ada layanan pesan antar dengan motor berlogo warungnya. Tapi warung itu sepi. Hanya sesekali terlihat 2 atau 3 pembeli, kebanyakan orang yang mungkin tersesat. Pemiliknya, Junda, pria berusia awal 50-an, berdiri nyaris setiap hari di balik kasir, matanya menatap tajam ke arah warung Sarman. Dulu, Junaid adalah seorang sales makanan beku. Uangnya cukup banyak saat pensiun dini, dan ia merasa membuka warung makan adalah jalan mudah menggandakan modal. Ia memilih tempat berseberangan langsung dengan warung Sarman karena yakin konsep modernnya akan lebih menarik. Tapi Junaid salah besar. Hari demi hari, pelanggan lebih memilih warung sederhana milik Sarman. Bahkan beberapa kali Junaid melihat orang-orang yang sudah duduk di kursinya tiba-tiba berdiri dan menyeberang ke warung Sarman hanya karena mencium aroma sambal goreng kentang atau oseng tempe dari seberang jalan. Junaid mulai murung. Murung berubah menjadi marah. Dan marah berubah menjadi dendam. Ia mencoba berbagai cara untuk bersaing. Mulai dari diskon besar, mengganti juru masak, bahkan menyebar selebaran dengan janji gratis teh manis seumur hidup bila makan di sini. Hasilnya nihil. Orang-orang itu memang bodoh, gerutunya suatu sore. Lebih percaya warung kumuh daripada tempat bersih dan modern seperti ini. Kebenciannya pada Sarman perlahan berkembang menjadi obsesi. Ia mulai memerintahkan anak buahnya untuk mengganggu warung Sarman. Ada yang menyamar menjadi pelanggan, lalu dengan sengaja membuat keributan kecil agar orang lain enggan datang. Pernah pula ada tukang sayur langganan Sarman tiba-tiba menaikkan harga karena sudah dibeli oleh Junaid. Bahkan suatu malam salah satu staf Junaid tertangkap sedang mencuri bumbu dapur dari gudang belakang warung Sarman. Tapi karena Sarman terlalu baik hati, ia hanya menegur dan melepaskannya tanpa membawa ke polisi. Orang ini sok suci, gumam Junaid. Biar aku ajari dia rasa kalah. Namun semua upaya kotor itu tetap tak berhasil. Sarman seolah dilindungi oleh semesta. Pelanggannya tetap setia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nasi goreng buatan Sarman beraroma nostalgia dan sambalnya seperti menyembuhkan luka batin. Di saat rasa dengkinya mencapai puncak, Junaid duduk termenung di kursi warungnya yang kosong. Ia ingat cerita dari masa kecilnya saat ayahnya dulu pernah membisiki satu kalimat, "Kalau kau tak bisa menang dengan akal, kadang ada jalan lain yang lebih dalam." Hari itu juga, Junaid pergi ke sebuah dusun di pinggiran kota. Tempat itu sunyi, dipenuhi ladang ilalang dan pepohonan tua. Ia berhenti di depan sebuah rumah panggung tua yang hampir tak terlihat dari jalan. Di sana tinggal seorang perempuan tua renta yang dikenal orang-orang sebagai Mak Munah. Dukun tenung yang kabarnya masih mempraktikkan ilmu hitam warisan leluhur. Mak Munah menerima Junaid dengan senyum yang aneh. Senyum yang membuat tengkuk siapapun terasa dingin.
Tanpa banyak bicara, Junet menyerahkan segepok uang dan segenggam rambut milik Maryam yang ia dapatkan diam-diam dari tempat sampah di warung Sarman. "Aku ingin mereka jatuh," katanya pelan namun dingin. "Warungnya sepi, hidupnya menderita. Aku ingin dia merasakan hancur seperti aku." Makmunah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mulai menyalakan dupa, menggambar simbol aneh di lantai tanah, dan merapalkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Di tangan kirinya tergenggam tulang ayam hitam, dan di tangan kanannya sebuah kendi kecil berisi cairan merah yang entah dari mana asalnya. Angin di luar tiba-tiba berubah dingin. Dupa berbau busuk dan nyala lilin menari tak wajar. Junet duduk bersila di sudut ruangan dengan dada penuh amarah dan hati yang digelayuti gelap. Dan di kejauhan di warung sederhana itu, Sarman sedang menutup pintu kayu warungnya dengan senyum lelah di wajah. Ia tak tahu bahwa badai sedang dikirimkan kepadanya dari tempat yang tak kasat mata. Ia tak tahu bahwa seseorang telah membuka pintu neraka baginya. Belum tahu bahwa hidupnya tak lama lagi akan berubah selamanya. Pagi itu, langit tampak sama. Matahari muncul malu-malu dari balik awan, tipis dan aroma tumisan masih mengepul dari dapur warung makan Sarman. Seperti biasa, Sarman bangun sebelum azan subuh, menyiapkan bahan masakan dengan penuh semangat, dibantu Maryam yang membungkus nasi bungkus untuk pelanggan setia di kantor kecamatan. Namun ada yang berbeda. Sudah lewat pukul 8 dan kursi-kursi di warung itu masih kosong. Biasanya saat jam seperti itu pelanggan sudah mengantre. Tapi pagi itu hanya satu orang datang. Itu pun hanya membeli satu bungkus nasi, lalu buru-buru pergi. Sarman tak ingin berpikiran buruk. Mungkin orang-orang sedang banyak kegiatan di luar, katanya pada Maryam, berusaha tersenyum. Tapi di balik matanya ada kegelisahan yang tak bisa ia tolak. Ia merasa ada yang tak beres. Hari-hari berikutnya keadaan semakin aneh, pelanggan makin jarang. Bahkan beberapa pelanggan tetap seperti Bu Yuni dari toko kelontong dan Pak Wawan si tukang parkir tidak muncul sama sekali. Ketika Sarman coba bertanya lewat telepon, mereka memberi jawaban serupa. "Maaf bang, kemarin saya makan di situ. Tapi badan saya malah mual semalaman." "Mungkin lagi nggak cocok ya," Sarman tertegun. Ia tahu betul, kebersihan adalah prinsip utama warungnya. Ia mencuci semua bahan 3 kali lipat, lebih teliti dari standar warung manapun. Bahkan pisau dan talenan dipisah antara sayur, daging, dan ikan. Tapi keluhan-keluhan itu makin banyak. Ada yang bilang nasi terasa pahit, ada yang bilang lauknya berbau tanah, bahkan ada yang bilang melihat bayangan hitam di belakang dapur. Maryam mulai ketakutan. Ia kerap mimpi buruk, melihat ular hitam melilit warung dan mendengar suara tangis dari sudut dapur yang gelap. Dimas, anak mereka, beberapa kali jatuh demam tinggi tanpa sebab jelas. "Sarman, apa ini ujian? Atau ada yang sengaja ganggu kita?" tanya Maryam lirih sambil menggenggam tangan suaminya di ruang makan yang semakin kosong. Sarman hanya menghela napas. Ia bukan orang yang suka menuduh tanpa bukti. Ia percaya semua hal terjadi atas izin Tuhan. Tapi dalam diam hatinya mulai terusik. Minggu berikutnya menjadi titik balik. Warung itu nyaris tanpa pengunjung. Sarman harus memecat 2 karyawan paruh waktu karena tak sanggup menggaji. Uang belanja pun mulai seret. Tapi bencana yang lebih besar belum berhenti. Maryam tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan demam biasa, tapi dalam 3 hari, tubuhnya melemah luar biasa. Dokter mengatakan kondisinya seperti tubuh yang kehilangan imun. Tes medis tak menunjukkan hasil yang masuk akal. Bahkan obat-obatan standar tak mempan. Sementara Maryam terbaring, Dimas menyusul. Anak yang biasanya ceria mendadak pucat dan kaku. Kakinya seperti lumpuh dan matanya sering menerawang kosong. Sarman menjual motor satu-satunya, lalu menggadaikan rumah ke koperasi demi biaya pengobatan. Tapi hasilnya nihil. Rumah sakit tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. "Mungkin ini kasus langka, Pak. Kami akan kirim ke spesialis saraf dan imunologi," kata salah satu dokter. Namun hati Sarman tahu, ini bukan sekadar penyakit medis. Ada sesuatu yang menggerogoti mereka dari dalam, yang tak bisa dijelaskan oleh stetoskop atau laboratorium. Warung ditutup. Stok makanan dibuang. Kompor yang biasa menyala tiap pagi kini dingin. Dapur sunyi, hanya ada suara detak jam dan sesekali batuk lirih dari kamar Maryam. Lalu satu demi satu, 2 cahaya dalam hidup Sarman padam dan Maryam meninggal di pangkuannya pada suatu malam gerimis. Wajahnya damai, bibirnya menyebut nama Sarman dan Dimas untuk terakhir kalinya. Hanya 3 hari kemudian Dimas pun menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya dingin dan kecil, seperti tak sempat benar-benar tumbuh. Sarman tak menangis saat itu.
Ia hanya duduk memeluk tubuh anaknya yang terbaring kaku. Air mata sudah habis atau mungkin sudah terlalu banyak hingga hatinya hanya tersisa hening yang menyayat. Di hari pemakaman hanya beberapa tetangga yang datang. Tidak ada lagi pelanggan, tidak ada sahabat lama. Orang-orang mulai menjauh, seolah takut tertular nasib buruk yang menimpa keluarga Sarman. Namun di seberang jalan, suasana berbeda. RM Junet Jaya kini ramai luar biasa. Sepanduk besar bertuliskan, makan siang gratis setiap Jumat tergantung megah. Orang-orang berbondong-bondong datang. Bahkan ada yang bilang, makan di sana membuat tubuh jadi lebih ringan dan tenang. Junet berdiri di depan warungnya, tersenyum puas. Ia menyambut pelanggan seperti raja menyambut tamu kehormatan. Matanya sesekali melirik ke bangunan tertutup di seberangnya, warung Sarman, yang kini hanya menyisakan debu dan papan nama yang miring. Tidak ada yang tahu bahwa di balik warung Junet yang kini bersinar itu tersimpan dupa-dupa gosong, botol air keramat, dan kain hitam yang dibungkus dalam kendi tanah di bawah lantai. Dapur. Beberapa minggu kemudian, Sarman duduk sendirian di pemakaman. Dua nisan berdiri berdampingan, basah oleh embun dan daun kering. Ia duduk di tanah, tidak membawa bunga atau air doa. Hanya diam, memandangi batu nisan dengan pandangan kosong. "Apa salahku Tuhan?" bisiknya pelan. "Aku cuma ingin menghidupi keluarga dengan jujur. Mengapa harus seperti ini balasanmu?" Angin sore menyapu rambutnya yang mulai memutih. Baju koko yang dulunya bersih kini kusam dan tangan-tangan yang dulu kuat kini gemetar. Ia merasa tak punya apa-apa lagi. Warungnya hilang, rumahnya digadai, istri dan anaknya lenyap. Yang tersisa hanya tubuhnya dan hati yang sudah hampir patah seluruhnya. Hari mulai gelap, tapi Sarman tak bergerak. Ia tak tahu harus kemana. Dunia terlalu sunyi dan langit terasa terlalu jauh untuk berdoa. Langit sore itu menggantung abu-abu pekat. Mendung menebal seperti beban di dada Sarman yang telah terlalu lama menahan luka. Angin menyusuri sela-sela baju lusuhnya, membawa aroma sungai yang berbau lumpur dan dedaunan busuk. Ia berdiri di ujung jembatan tua yang menghubungkan kelurahan dengan pasar lama. Jembatan yang dulu sering ia lewati saat hendak belanja bahan makanan untuk warung. Kini, jembatan itu menjadi saksi sunyi keputusasaan terakhirnya. Tangannya menggenggam erat rel besi yang berkarat. Kakinya sudah nyaris melewati pembatas. Di bawah sana aliran sungai tampak tenang, namun cukup dalam untuk menenggelamkan semua luka dan duka. Sarman memejamkan mata. Dalam pikirannya hanya ada wajah Mariam dan Dimas, senyum mereka, tawa kecil saat sarapan, dan tangis terakhir saat mereka meregang nyawa di ranjang yang dingin. "Maafkan Bapak. Maafkan kalau ini jalan satu-satunya," bisik Sarman lirih, nyaris tak terdengar oleh angin yang lalu. Namun sebelum ia sempat melepaskan pegangan dan membiarkan tubuhnya jatuh, sebuah suara serak menggetarkan udara di belakangnya. "Jangan kau kotori air sungai itu dengan putus asa, nak." Sarman tersentak. Ia menoleh dan di sana, berdiri tertatih di ujung jembatan, seorang kakek tua mengenakan sarung kumal dan baju koko yang bolong di bagian bahu. Rambut dan janggutnya putih acak-acakan, kakinya tanpa alas, dan tangan kanannya memegang tongkat bambu yang retak di ujungnya. Namun ada yang aneh dari tatapan mata si kakek. Tajam namun teduh. Dalam tapi tenang. Sarman mengenali wajah itu. "Kakek, ini, samakah Anda yang dulu sering saya beri makan di warung?" tanyanya gemetar. Si kakek tersenyum menampakkan gigi-gigi yang sudah banyak tanggal. "Kau masih ingat rupanya. Kau satu dari sedikit orang yang memberi tanpa pamrih. Aku tak pernah lupa, Sarman." Sarman menunduk, malu. Dulu ketika warungnya ramai, ia memang sering memberi makan seorang pengemis tua yang selalu datang saat senja. Ia tidak pernah banyak bicara, hanya duduk diam dan mengucap terima kasih, lalu menghilang. "Tapi sekarang semuanya sudah hilang, Kek," suara Sarman. "Serah, warungku, keluargaku, rumahku, bahkan harapanku pun sudah tak ada." Kakek itu mendekat menatap mata Sarman dalam-dalam. "Kau sedang diuji, bukan karena Tuhan membencimu, tapi karena ada tangan kotor yang mencuri takdirmu." Sarman mengerutkan dahi. "Maksud kakek?" "Orang yang iri padamu, yang tak suka kau jujur, yang tak senang melihat keluargamu bahagia. Dia yang menanam benih kelam di sekitarmu." Sarman menggertakkan gigi. Ia tahu ke siapa pikirannya langsung tertuju, Junet. Tapi selama ini ia hanya menebak dalam hati, tak berani menghakimi. Kakek itu mengangguk pelan, seolah mengerti isi hati Sarman. "Tapi Tuhan tak tidur. Apa yang kau alami bukan akhir,
Hanya jalan sunyi yang harus kau lewati. Jika kau masih punya secuil saja keberanian, kau bisa bangkit. Sarman terdiam. Hatinya terombang-ambing antara keputusasaan dan rasa malu. Tapi aku sudah tak punya apa-apa lagi. Kau masih punya nyawa. Dan itu cukup. Sang kakek lalu mengeluarkan sesuatu dari balik sarungnya. Sebuah benda kecil dibungkus kain lusuh yang diikat tali rami. Ia menyerahkannya kepada Sarman. Dengan tangan gemetar, Sarman membuka kain itu. Di dalamnya terdapat sebuah pisau kecil bergagang emas. Meski kecil, benda itu terasa berat di tangan. Bilahnya tampak biasa, tapi pancaran dari gagang emasnya hangat, seperti memancarkan cahaya lembut yang tak terlihat. "Apa ini?" tanya Sarman pelan. "Pisau ini bukan untuk membunuh, tapi untuk memulai kembali. Untuk memotong jalan lama, yang telah rusak dan membuka jalan baru. Gunakan dengan hati bersih. Jangan untuk balas dendam, tapi untuk menata hidupmu kembali. Maka pisau ini akan menunjukkan jalannya." Sarman menatap pisau itu lama, lalu menengadah hendak berterima kasih. Namun, kakek itu sudah tidak ada. Ia mencari ke kiri dan kanan, berlari ke tengah jembatan, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang menderu dan daun-daun kering yang berterbangan. Sarman berputar, matanya menyapu setiap sudut. Tapi sosok itu benar-benar hilang, seolah tertelan oleh udara. Pisau kecil itu masih ada di tangannya. Hangat, seolah menyatu dengan kulitnya. Sarman terduduk di atas jembatan. Ia memandangi aliran sungai yang tadi hendak menjadi akhir dari hidupnya. Kini ia merasa sesuatu berbeda. Masih ada luka, masih ada perih. Tapi ada juga sebuah getaran kecil dalam dada, seperti secercah cahaya yang mulai menyala, sangat pelan, namun pasti. Malam pun turun, namun kali ini Sarman melangkah turun dari jembatan, menggenggam pisau itu erat-erat, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memulai kembali. Singkat cerita pagi itu, Sarman duduk bersila di lantai rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dapurnya seadanya, hanya kompor kecil, satu panci besar, dan 2 wajan yang sudah gosong di bawahnya. Tapi pagi itu berbeda. Di tangannya tergenggam pisau bergagang emas pemberian sang kakek misterius. Berkilau lembut tertimpa cahaya matahari yang masuk dari celah-celah jendela reyot. Dia menatap pisau itu lama. Kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, aku siap. Dengan modal terakhir dari hasil menjual sisa-sisa perabot warungnya dulu, Sarman membeli bahan masakan sederhana, tempe, tahu, ayam, dan sedikit sayuran. Ia memasak dengan sepenuh hati. Bumbu ditumbuk sendiri, daging dipotong menggunakan pisau emas itu. Saat bilahnya menyentuh daging, ada sensasi aneh, lembut. Tidak seperti memotong dengan pisau biasa, bahkan suara irisan terdengar merdu seperti nada halus. Yang lebih aneh, saat ayam digoreng dan tempe ditumis, aroma sedap menguar begitu kuat, membumbung keluar jendela dan pintu terbuka. Warga yang lewat di depan rumah kecil itu melirik, mencium bau masakan yang menggoda perut kosong mereka. Seorang bapak tua berhenti. "Mas jualan makanan ya?" Sarman tertegun sejenak lalu mengangguk. "Iya pak, masih sederhana. Silakan kalau mau coba." Bapak itu duduk di bangku plastik tua, makan dengan lahap. Tak lama, 2 orang ibu yang mengantar anak sekolah ikut bergabung. "Mas bau masakannya dari ujung jalan loh, bikin perut keroncongan." Hari itu, Sarman menjual habis semua masakannya. Dan itu terus terjadi hari demi hari. Seminggu kemudian, Sarman sudah membuka lapak kecil di pinggir jalan. Hanya 1 meja panjang, 2 bangku, dan payung besar untuk peneduh. Ia tetap memasak sendiri di rumah, membawa makanan dalam termos besar. Semua dipotong, diolah, dan disiapkan menggunakan pisau emas itu. Satu hal yang ia sadari, setiap kali ia memakai pisau itu, masakan terasa lebih lezat dari sebelumnya. Bumbunya seperti menyatu dengan rasa. Bahkan sambal sederhana yang ia buat dengan cabai, garam, dan terasi terasa seperti sambal di restoran bintang 5. Orang-orang mulai bertanya, "Ini bumbu rahasianya apa mas?" Sarman hanya tersenyum. "Masak dari hati bu." Itu saja. Hari demi hari, pengunjung makin banyak. Orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mencicipi masakan Sarman. Beberapa bahkan menyebut warung kecilnya sebagai warteg rasa surga. Seorang pengguna media sosial lokal merekam makanannya dan mengunggahnya. Dalam semalam, nama warteg Sarman kembali dikenal luas. Kali ini lebih dari sebelumnya. Sementara itu, di seberang kota, Junet duduk gelisah di warungnya yang mulai sepi. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Di hadapannya, 2 piring nasi dan lauk yang tak disentuh pelanggan. Para pengunjung mulai mengeluh soal rasa.
Laukmu kok sekarang hambar, Junet? Ia hanya bisa tertawa kaku, namun hatinya mendidih ketika mendengar dari seorang pelanggan. Kamu tahu nggak? Warteg yang baru di Jalan Sukamaju. Itu loh, bekas tukang warung bangkrut Sarman. Masakannya gila enak. Katanya masak pakai bumbu warisan leluhur. Junet mengepalkan tangan. Sarman lagi. Sarman terus. Tanpa pikir panjang, malam itu ia mendatangi dukun yang sama seperti sebelumnya. Di tengah hutan kecil, di gubuk tua yang dipenuhi asap kemenyan, Junet kembali duduk bersila. Dukun, aku butuh kekuatanmu lagi. Dia kembali bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dukun itu, seorang pria tua dengan sorban hitam dan mata sayu, mengangguk. Ia mengambil kendi kecil, mencampur darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan sejumput tanah dari makam tua. Lalu ia menyalakan dupa dan mulai merapal mantra. Namun baru beberapa kalimat mantra terucap, tiba-tiba tubuh sang dukun kejang-kejang. Junet terperanjat. Dukun? Hei, kau kenapa? Tapi tubuh si dukun menggigil hebat, matanya mendelik, mulutnya berbuih. Dan dalam hitungan detik, ia ambruk tak bernyawa. Cahaya aneh seperti kilatan emas lembut menyambar sekejap dari kendi dan menghilang. Di kejauhan, di tempat Sarman sedang membereskan lapaknya, pisau emasnya bergetar pelan, mengeluarkan kilau samar dari gagangnya. Junet terduduk, wajahnya pucat pasi. Tak ada suara kecuali lolongan anjing di kejauhan. Bau kematian menyelimuti tempat itu. Tak ingin ikut celaka, Junet lari terbirit-birit keluar dari gubuk, napasnya memburu, keringat mengucur deras. Ia tidak tahu bahwa ritual malam itu telah menyentuh sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan suci yang melindungi Sarman dari dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sarman membuka lapak seperti biasa. Tapi ada perasaan berbeda. Entah mengapa ia merasa seperti baru saja melewati ujian penting. Pisau emas di sakunya terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah mengucapkan terima kasih dalam diam. Ia menatap ke arah langit yang cerah. Hatinya lebih tenang. Bukan karena warungnya kembali ramai, tapi karena ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Di seberang sana, Junet meringkuk di pojokan warungnya yang sepi. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang-orang bahwa dukun yang ia percaya sudah mati mendadak, bahwa masakannya kini terasa hambar, dan bahwa malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dendamnya pada Sarman kini berubah menjadi ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Sarman kembali menyendokkan sayur ke piring pelanggan dengan senyum ikhlas. Ia telah jatuh, terkubur, kehilangan segalanya. Tapi sekarang, ia telah bangkit. Dan meski belum tahu kemana jalan ini akan berakhir, ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Malam itu hujan deras, jalanan licin dan udara berbau tanah basah. Di sudut kota yang sepi, Junet berlari tunggang langgang dengan wajah pucat pasi, napasnya terengah-engah. Ia baru saja menyaksikan sendiri dukun langganannya meregang nyawa secara misterius di tengah ritual. Sesuatu yang tidak bisa ia cerna, sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Hantu. Ini semua karena pisau itu? Gumamnya panik. Matanya liar mencari arah pulang. Dalam kekacauan pikirannya, ia tak melihat trotoar yang menonjol di ujung tikungan. Tubuhnya tersandung keras dan dalam sekejap. Terhempas ke aspal dengan kepala membentur beton trotoar. Darah mengucur dari pelipis. Dunia berputar di matanya. Beberapa hari kemudian, Junet sadar di rumah sakit. Kepalanya diperban dan yang lebih buruk, ia tak bisa menggerakkan kakinya. Dokter menyebutkan ada saraf tulang belakang yang rusak. Hasilnya, lumpuh dari pinggang ke bawah. Tak ada yang bisa kami lakukan, Pak Junet. Ini permanen, ucap sang dokter dengan nada prihatin. Junet hanya menatap kosong ke langit-langit. Hidupnya yang dulu penuh siasat licik dan dendam kini menyisakan sunyi dan penyesalan. Tak ada keluarga yang datang, tak ada teman menjenguk. Usaha warungnya hancur total. Pelanggan pergi satu persatu sejak tersebarnya kabar bahwa makanannya terkait dukun-dukunan. Ironisnya, orang-orang yang dulu ia suap agar menyebarkan fitnah tentang warung Sarman, kini justru menyebarkan kisah buruk tentangnya. Warung Junet itu pakai pesugihan katanya. Begitu bisik-bisik yang terdengar di mana-mana. Balasan datang bukan dari tangan manusia, tapi dari hukum alam yang tak kasat mata. Sementara itu di seberang kota, warung Sarman kini menjelma menjadi rumah makan sederhana yang hangat dan penuh berkah. Letaknya masih di tempat kecil itu, di pinggir jalan, namun bangunannya sudah bertembok kokoh, bersih dan terang. Nama warungnya tak berubah, tetap Warteg Sarman, tapi dengan tambahan kecil di bawah pelang kayunya. Masak dari hati. Di dalamnya bukan hanya makanan yang menggoda selera, tapi suasananya.
Ada tawa anak-anak kecil yatim piatu yang ikut membantu membersihkan meja. Ada janda-janda yang kini bisa menghidupi diri dari hasil kerja sebagai juru masak dan kasir. Semua orang yang dulunya mungkin senasib dengan Sarman, ia tarik naik bersamanya. Setiap pagi, Sarman masih turun tangan sendiri. Ia tetap memotong bahan-bahan dengan tangan, dan pisau bergagang emas itu masih ia gunakan. Namun dengan penuh rasa hormat. Pisau itu kini disimpan dalam kotak khusus di dapur. Hanya ia yang boleh menggunakannya. Ia percaya bukan pisau itu yang membawa mukjizat, tapi niat tulus dan kebaikan hati yang membuat semuanya berubah. Di sela kesibukan, Sarman tak pernah sekalipun membicarakan Junet. Bahkan ketika ada pelanggan lama yang nyeletuk, Mas, Junet tuh sekarang lumpuh loh, katanya karma dari santet-santetannya dulu." Sarman hanya tersenyum kecil. "Biarlah, Tuhan lebih tahu mana yang salah, mana yang benar. Aku cuma pengen hidup damai." Ia masih ingat betul pesan kakek misterius di malam ia hampir bunuh diri. Balas dendam terbaik adalah menjadi jauh lebih baik dari yang mereka sangka. Dan itulah yang ia jalani kini. Tidak untuk menyombongkan diri, tapi sebagai bentuk syukur bahwa dalam kehancuran, Tuhan masih memberinya kesempatan. Suatu sore, di seberang jalan, Junet duduk di kursi roda, ditemani seorang tukang becak tua yang menolongnya ke tempat itu. Ia diam menatap warung Sarman dari kejauhan. Warung itu ramai. Orang antre, anak-anak kecil bermain di halaman. Suara tertawa terdengar sampai ke tempatnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena iri lagi, tapi karena sesal yang menumpuk di dadanya. Ia ingat betapa dulu ia menaruh kebencian begitu dalam pada orang yang bahkan tak pernah menyakitinya. Sarman yang dulu ia hina, yang ia fitnah, yang ia santet, kini justru menolong banyak orang. Sementara dirinya hancur sendirian. "Kalau dulu aku nggak serakah," gumamnya lirih, air mata menetes. Di pipi keriputnya, hari-hari berlalu. Warung Sarman terus berkembang. Beberapa media lokal bahkan meliput kisahnya. Namun Sarman tak pernah mencari panggung. Ia tetap memakai baju biasa, sepeda motor tua, dan tak pernah meninggikan suara. Ia tahu, semua yang ia alami adalah bagian dari rencana besar yang lebih tinggi dari sekadar kesuksesan dagang. Ia hidup untuk membagikan harapan kepada orang yang kehilangan. Di dapur, pisau emas itu masih menjadi saksi. Sarman kini menggunakannya bukan hanya untuk memasak, tapi untuk mengajari anak-anak muda cara mengolah bahan makanan dengan cinta dan doa. Pisau itu kini bukan simbol kekuatan mistis, tapi simbol kesempatan kedua. Dan setiap malam sebelum menutup warung, Sarman menatap langit dan berbisik pelan. "Terima kasih, Kek. Aku nggak tahu siapa engkau sebenarnya. Tapi lewat tanganmu, hidupku kembali bernyawa. Hidup memang tak selalu adil dalam waktu cepat. Kadang kejahatan seolah menang, dan orang baik dihancurkan tanpa sebab. Tapi waktu punya cara sendiri menyaring niat. Tuhan memang tidak membalas dengan tergesa-gesa, tapi percayalah, Dia tidak pernah tidur. Dan di ujung cerita ini, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan ketekunan, ketulusan dan keikhlasan yang disiram air mata dan doa dalam diam.